Berikut fakta baru pembunuhan di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 1 November kemarin. Sejumlah fakta baru berhasil diungkap kepolisian terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pria bernama Rizky Noviandi Ahmad. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Seperti diberitakan sebelumnya, Rizky tega menyerang membabi buta keluarganya sendiri. Akibat ulahnya, putri kandung Rizky berinisial KPC berusia 11 tahun tewas dalam kondisi memilukan. Sedangkan istrinya bernama Nila Islamia kritis karena terkena sabetan parang. Pertama, motif kesal. Kapolres Depok Kombes Imran Edwin Siregar membeberkan kasus pembunuhan ini dilatar belakangi kekesalan Rizky. Jauh sebelum kejadian nahas, Rizky dan istrinya, Nila, kerap terlibat cekcok masalah rumah tangga. Pelaku diketahui kerap pulang pagi sehingga membuat istrinya bertanya-tanya. Puncak kekesalan Rizky terjadi pada Selasa 1 November. Setelah pulang dari sholat subuh di masjid, pelaku melihat istri dan anaknya sudah berpakaian rapi. Nila saat itu hendak mengantarkan KPC pergi sekolah, lalu ingin mendatangi rumah pamannya. Nila kemudian meminta cerai kepada Rizky. Fakta kedua, sempat mengonsumsi sabu. Terungkap fakta lain sebelum beraksi menganiaya anak dan istrinya, Rizky sempat nyabu bersama teman-temannya pada Selasa 1 November dini hari. Namun polisi memastikan saat mengeksekusi korban, Rizky dalam keadaan sadar. Hal ini dikarenakan pelaku pergi ke masjid dengan sepeda motornya. Dia juga mengetahui letak golok yang tersimpan di bawah meja ruang depan rumah. Fakta ketiga, pengakuan Rizky. Rizky di hadapan polisi dan rekan media mengakui segala perbuatannya. Ia berdalih tega melakukan aksi tak manusiawinya karena sikap sang istri yaitu Nila. Rizky merasa kehormatannya sebagai seorang kepala rumah tangga diinjak-injak. Rizky menambahkan dirinya juga kesal dan kecewa dengan sang anak KPC. Saat sebelum kejadian, KPC tak menghiraukan ayahnya saat diajak bicara. Kini Rizky hanya bisa menyesali perbuatannya dan harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Fakta keempat, terancam penjara 15 tahun. Rizky kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat pasal pembunuhan 338 KUHP atau kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004. Rizky mendapatkan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti golok yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Golok tersebut ternyata sudah dibeli Rizky sejak setahun yang lalu. Fakta kelima, dipecat dari pekerjaannya. Selain hukuman pidana, Rizky juga harus menerima dipecat dari pekerjaannya. Ia tercatat sebagai pegawai Bapenda Kabupaten Bogor sejak Februari 2019 lalu. Staf Bapenda Pemkab Bogor, Itang, menjelaskan pihaknya akan segera mengurus proses pemecatan Rizky. Iya. Udah, saya jelaskan untuk terkait kasus. Jadi perkaranya adalah perkara pembunuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Waktu dan TKP-nya Selasa tanggal 1 November 2022 yang diketahui pada pukul 5.05 lewat 10 WIB. Kejadiannya di klaster Pondok Jati Jajar nomor 202 RT 003 008 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Identitas pelapornya adalah saudari S. Saudari S ini adalah adik kandung dari pelaku yang tinggal satu rumah yang posisinya di atas, di lantai 2. Sementara pelaku ini dengan istri dan keluarganya di lantai bawah. Korbannya saudari inisial K, ini anak kandung pelaku yang berumur 11 tahun. Yang kedua adalah istri pelaku inisialnya N, saat ini sedang dirawat di UGD Rumah Sakit.
Sementara pelaku identitasnya adalah R. Ini adalah sebagai suami, pekerjaannya swasta, yang tinggal satu rumah. Barang bukti yang kita sita adalah golok ini dan baju-baju korban. Jadi kronologisnya bahwa yang pelaku ini sering pulang pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.